telah bergabung bersama dengan iNews Prime Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wakil Gubernur. Salam, selamat malam. Ya. Pak Wagub, pemerintah dalam posisi sulit dalam hal ini, di mana angka infeksi di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Di sisi lain, PPKM darurat diminta dihentikan dan direlaksasi. Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Ya, harapan kami ada pengertian dari masyarakat tentang situasi dan kondisi seperti hari ini. Kami juga memahami madaratnya masyarakat, terutama para pedagang, K5, ojek, dan yang lainnya, mereka pendapatannya menurun. Tapi juga kita harus memahami secara keseluruhan. Banyak masyarakat yang sakit, bahkan banyak masyarakat yang meninggal. Mungkin yang ikut demo tidak ada orang meninggal, tidak ada keluarganya yang sakit, dirinya juga tidak pernah terpapar. Tapi kalau masyarakat yang lain kan bisa merasakan hari ini. Oleh karena itu, bukan kami tidak memahami situasi dan kondisi masyarakat Jawa Barat, tapi ini langkah yang memang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini PPKM. Karena pemerintah dalam membuat sebuah keputusan bukan hanya satu sektor yang diperhatikan, bukan hanya satu dimensi. Dimensi ekonomi juga diperhatikan, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, bahkan tidak dimensi politik pun menjadi bahan pertimbangan. Karena memang kami ada jabatan politik. Itu betul kata Pak Gubernur tadi, kita bersabar. Arti dari sabar ini adalah bukan hanya apa yang dicobakan kepada kita dari Tuhan, tetapi di samping menerima sebagai bukti keimanan juga ikhtiar. Ya, salah satu ikhtiarnya adalah menggunakan protokol kesehatan, pola hidup sehat dan yang seperti itu. Ya, Pak Wagub, nampaknya harus dijawab secara teknis bagaimana mengentaskan persoalan kelaparan dalam tanda kutip untuk kelompok pekerja sektor informal, termasuk pedagang kaki lima yang kita juga tahu di kawasan Cikapundung, mereka sudah membentangkan bendera putih. Ini juga satu sikap emosional yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Pemerintah membuka bantuan sosial dari berbagai macam pintu, termasuk juga dari pemerintah pusat. Tadi kami ikut rapat dengan Pak Wapres, Pak Gubernur juga hadir, Menteri Sosial juga hadir, dan juga Menteri Dalam Negeri dan yang lainnya. Beberapa pintu yang diberikan untuk bantuan dari pemerintah, baik itu dari pintu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Pariwisata, bahkan para bupati wali kota pun sudah menganggarkan untuk itu. Dan itu sudah digelontorkan beberapa hari ke belakang. Kalau masih masyarakat yang belum menerima, koordinasi saja dengan pemerintahan desa ataupun kelurahan, nanti ada mungkin diskresi wali kota. Tapi kami sudah semaksimal mungkin data yang diberikan oleh provinsi kepada pemerintah pusat sudah hasil koordinasi dengan para bupati dan wali kota. Ya, dan harapannya ini semua tepat sasaran ya Pak ya, dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Ya, tidak pasaran. Dan kami yakin ini akan lebih baik data-data ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kami sudah pengalaman dalam pandemi ini beberapa kali memberikan bantuan, tetapi ini juga tidak sempurna, tapi minimal ada progres kebaikan data dari tahun sebelumnya. Ya, setidaknya masyarakat bisa bertahan lah untuk bisa hidup di masa sulit seperti ini, itu yang harus dilakukan Pak Wagub. Tapi berbicara soal pertahanan juga mesti dilakukan untuk melindungi orang-orang agar tidak terpapar begitu. Setelah ada level 1 sampai level 4, kira-kira sudah bisa dipetakan tidak? Yang mana level 4 setelah diperpanjang 5 hari kan nanti per tanggal 26 nanti akan direlaksasi Pak? Kalau Jawa Barat sebenarnya sudah ada petanya ya, mana yang akan dipertahankan level 4, mana yang akan diturunkan level 3 dan yang lainnya. Tapi dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan. Ini mungkin kapasitas Pak Gubernur untuk menyampaikan kabupaten mana, kota mana. Indikatornya apa paling tidak Pak? Ya, indikatornya yang pertama adalah mereka yang sakit, reproduksinya bisa menurun, kemudian rumah sakit, bornya juga menurun, dan berita gembira juga dengan adanya PPKM ini ada hal-hal yang sangat positif. Antara lain, bor yang kemarin sebelum PPKM sampai 95%, sekarang kan sudah 75%, bahkan lebih. Kemudian juga mereka yang produksinya tiap kota meningkat sekarang sudah menurun. Artinya indikator ini nyata ya Pak ya, tidak hanya ucapan di atas kertas saja bahwa sebetulnya angka keterisian tempat tidur di rumah sakit itu sudah menurun dan masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan pun saat ini sudah bisa masuk, begitu ya Pak? Betul, contoh di Bekasi
kan kemarin banyak yang belum bisa masuk ke rumah sakit. Sekarang kan sudah bisa, bahkan tenda-tenda juga sudah dibuka, tenda dari BPBD itu. Artinya ini secara realita PPKM ini sangat bermanfaat. Oleh karena itu betul kata Pak Gubernur, mohon sabar dulu lah. Gitu. Ya, terakhir Pak, mitigasi resiko terburuk yang disiapkan oleh pemerintah mengingat setiap dilonggarkan infeksi kasus jelas-jelas dan selalu terjadi peningkatan. Ya, strategi kami di saat PPKM berakhir nanti tetap kita ada pengetatan terhadap protokol kesehatan dan yang lainnya seperti sebelumnya, cuma levelnya yang berbeda. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan kami, karena sehebat apapun pelaturan kami, sekuat apapun kami ada keterbatasan. Jadi oleh karena itu tanpa kolaborasi tidak akan sukses semuanya, termasuk juga dalam memutus mata rantai corona di Jawa Barat. Oke, pertimbangan utamanya di mana Pak? Pertimbangannya adalah kita harus sehat semua, sehingga kita kembali pada sebelum PPKM. Kalau kita sehat semua, ekonomi juga kita meningkat. Oke, artinya aspek kemanusiaan dan kesehatan ini yang diutamakan, sehingga gerak terbatas itu dalam bentuk ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi gerak selanjutnya setelah perlindungan kesehatan ini dilakukan ya Pak ya? Ya, ekonomi juga kan sekarang alhamdulillah Jawa Barat ini sekalipun suasana PPKM ini ya, terutama tenaga kerja ini meningkat. Karena memang banyaknya investor asing datang ke Jawa Barat, bahkan tingkat nasional Jawa Barat paling banyak mendatangkan atau kedatangan investor asing. Sehingga tenaga kerja banyak terrekrut kembali. Dan kemarin setelah PPKM atau lockdown ataupun pengangguran yang atau misbar kata Pak Wapres kan sangat meningkat. Nah sekarang dengan adanya kejadian seperti ini banyak investor, tenaga kerja pun sedikit demi sedikit terantisipasi alias mereka bekerja kembali karena datangnya investor luar. Ya, Jawa Barat juga kan kaya akan sumber daya alam dan wisatanya begitu Pak. Tak jarang warga ibu kota juga ke sana untuk berwisata. Ada syarat-syarat yang akan diperketat nanti Pak jelang relaksasi dan lain sebagainya? Ya seperti halnya biasa, datang ke sini dengan peraturan-peraturan tertentu, tapi belum saatnya kami menyampaikan tentang itu karena belum sebuah menjadi keputusan. Tetapi kami sudah mengancang-ancang, sudah siap-siap untuk membuat kebijakan dan kebijaksanaan setelah PPKM level 4 ini berakhir. Nanti bagaimana di level 3, bagaimana di level 2, dan bagaimana di level 1. Termasuk membuka tempat-tempat wisata itu tadi Pak? Ya, pembukaan tempat wisata kalau memang itu mungkin kan misalnya di level 1 bisa. Tapi kalau masih di level 4 berarti nggak bisa. Ataupun sebaliknya, nanti akan dibahas dan akan diumumkan secara resmi oleh Pak Gubernur. Dan itu akan menjadi sebuah keputusan. Jadi saya dalam hal ini belum menjadi kapasitas. Kalau sudah diputuskan oleh Pak Gubernur, mungkin saya bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Jawa Barat, sudah berbincang bersama kami.